Selamat sore. Sore. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi bagi para katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita dalam ibadah sore hari ini, dalam ibadah peneguhan sidi, dan juga di dalamnya ada dilaksanakan sakramen baptisan kudus dewasa. Matius 22, 37 sampai 40 demikian sebagai nas pembimbing. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah nas pembimbing. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersama
bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan itu mengatakan, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam pemberitaan firman, dan setelah pemberitaan firman, rumpun peneguhan sidi sekaligus sakramen baptisan kudus dewasa akan dilayankan. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini sebagaimana dalam Sabda Guna Dharma Krida, bacaan Alkitab GPIB Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, biarlah terbuka di hadapan kita. Lalu marilah sekarang kita satu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini dalam jam ibadah ini. Engkau telah menyelamatkan kami dari rumah kami masing-masing, bertemu dan bersekutu di dalam rumah-Mu. Di sini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Topanglah kami selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan, agar firman Tuhan ini dapat kami terima, bukan hanya melalui mata pendengaran, tetapi juga kami terima dengan hati yang tulus. Lalu kemudian firman Tuhan inilah yang akan kami lakukan, dan kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan pula.
Berikanlah kepada kami Roh Kudus yang akan mengajarkan apa yang sebenarnya dapat kami lakukan dalam kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Karena itu kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan berkata-kata. Topanglah ia dalam roh hikmat-Mu, agar segala sesuatu yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari hati Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri yang hadir di antara kami. Ini kami ya Bapa, persiapkanlah kami semua dari awal hingga pemberitaan firman Tuhan ini selesai disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat sore. Saya sungguh berharap
kita semua ada dalam keadaan baik. Saya mohon izin untuk melepaskan masker. Bapak Ibu tetap menggunakan masker yang benar untuk kita saling melindungi sama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah bacaan GPIB. Seluruh GPIB merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Kalau kita perhatikan cukup panjang. Mulai dari ayat 1 sampai 16 bacaan Matius 20 yang diberikan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kalau kita sekali mendengarkan atau baru membaca bagian khotbah ini, pastinya pernah disampaikan ya. Tentu kita akan mengalami sedikit kebingungan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus ini. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebenarnya untuk memahami bagian perikop ini, coba kita baca mulai dari ayat 1. Di situ dikatakan hal kerajaan sorga. Untuk dapat kita memahami, sebenarnya ini bicara soal hal kerajaan sorga. Pertanyaan, kerajaan sorga itu apa? Apakah kerajaan yang ada di sorga tempatnya? Karena itu dinamakan kerajaan sorga. Nah, perlu penjelasan lebih lanjut. Bukan hanya tempat yang dinamakan kerajaan di sorga itu, lebih kepada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah kerajaan sorga. Jadi bukan sekedar tempat di sorga, tapi tentunya hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera ini bersumber pertama dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sumber damai sejahtera. Jadi kalau bicara kerajaan sorga, bukan bicara soal tempat saja, tapi bicara tentang Yesus. Kemudian Yesus memberikan contoh tentang kerajaan sorga yang berasal dari dirinya sendiri, ibarat atau diumpamakan seperti seorang tuan. Dalam bacaan ini jelas ya, ada tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, ya. Dan tuan rumahnya ini sudah dipastikan bahwa itulah Tuhan. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja atau tenaga upahan di kebun anggur. Dan cara kerja Tuhan ini bukan seperti cara kerja dunia, tuannya dunia, berbeda. Sehingga kalau kita lihat bacaan ini, sebenarnya memang tidak cocok untuk diterapkan di dunia. Kenapa tidak? Karena orang-orang yang bekerja di sini saja merasa tidak adil terhadap tuannya. Tuan tidak adil. Saya bekerja dari jam 6 sampai sore, saya cuma dapat 1 dinar. Orang lain yang dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan ini, ya, dia bekerja mulai dari jam 9 sampai selesai, dapat 1 dinar juga. Bahkan ada orang yang cuma kerja 1 jam, cuma ya diberi juga 1 dinar, sama seperti saya. Pekerja-pekerja mulai mengeluh, ya. Nah, itu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Dan bagaimana cara Yesus itu mencari tenaga-tenaga upahan ini? Dikatakan di dalam bacaan ini, ya, bahwa kemudian dia menyuruh mereka untuk mencari pekerja-pekerja itu, dan pekerja-pekerja itu didapatkan bahwa mereka ini terdiri dari orang-orang yang pada waktu itu sebenarnya menunggu pekerjaan lagi, karena mereka pun hanya dibayar
sangat sedikit. Jadi dipanggillah untuk kembali bekerja setelah beristirahat. Jadi bukan orang yang menganggur, tapi mereka sebenarnya sedang beristirahat di situ. Tunggu cari ya tuan lagi yang baru supaya lebih lagi dia dapatkan untuk dia memberi makan keluarganya. Bahkan tuan ini kemudian juga mencari orang yang sama sekali menganggur. Bukan beristirahat saja, tidak ada orang yang mengupah mereka. Itu pun dipanggil walaupun kerjanya cuma 1 jam. Tapi diberikan upah yang sama, 1 dinar untuk semua mereka. Nah ini mungkin juga memunculkan pertanyaan, wah ini tuannya nggak adil. Kenapa harus seperti itu? Yang bekerja yang lebih lama jamnya seharusnya diberikan lebih. Tapi di mana ketidakadilan tuannya itu? Karena pada waktu dipanggil tuannya itu sudah memberikan suatu statement. Semua yang bekerja ya di kebun anggur milikku ini, siapapun dia, berapapun jamnya, upahnya semua sama 1 dinar. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Di mana ketidakadilan Tuhan ini? Ya, itu kita belajar satu hal, bahwa Tuhan itu adil dalam segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, tadi bicara soal kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bicara soal damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kasih, segala sesuatunya yang berasal dari Allah. Karena itu ketika Tuhan memperkerjakan tenaga-tenaga upahan itu, Dia memanggil, Dia mencari. Dia melihat bahwa mereka ini memerlukan pekerjaan untuk memenuhi keluarga mereka. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang memilih, bukan pekerja-pekerja ini, sebab mereka tidak punya hak untuk bekerja kalau tidak dipanggil, kalau tidak disuruh, kalau tidak direkrut. Ya. Kan sama dengan pekerjaan dunia ini. Kalau tidak dipanggil perusahaan itu ya sudah, tunggu sampai kapanpun. Baru ada surat panggilan setelah kita mengirim surat lamaran, kan begitu ya. Jadi makna yang kedua, bicara soal kerajaan sorga, itu bicara segala sesuatu yang menyangkut kemurahan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam perumpamaan ini, seharusnya pekerja-pekerja yang sudah masuk terlebih dahulu, mereka tidak perlu iri dengan yang datang kemudian. Karena yang datang ini juga orang-orang yang lemah, butuh pekerjaan. Ya. Jadi walaupun mereka bekerja 1 jam, bagi mereka ini adalah merupakan berkat. Sehingga dikatakan dalam bacaan ini ya, yang datang terlebih dahulu akan menjadi terkemudian, yang datang belakangan akan menjadi yang pertama. Artinya apa? Dalam hal sikap itu ya, dalam hal sikap kita telah salah menilai Tuhan. Seringkali orang-orang yang terdahulu yang sudah dipanggil, yang kerja dari jam 6 ini bisa digambarkan sebagai orang-orang yang merasa, saya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, saya sudah Kristen terlebih dahulu, sehingga meremehkan orang-orang yang datang kemudian. Apalagi kalau di dalam gereja, merasa diri paling lama di gereja ini, paling banyak pengalamannya, sehingga menganggap orang lain itu tidak punya ya tempat. Seringkali kan seperti itu di dalam persekutuan gereja, akhirnya minderlah orang-orang yang baru masuk ini, sehingga mereka merasa tidak nyaman karena tidak ada penerimaan ya. Sedangkan dalam perumpamaan ini saja Tuhan itu digambarkan
sebagai tuan rumah yang punya kebun anggur ini yang mencari, dia mencari sampai di pelosok-pelosok untuk masuk ke kebun anggur ini. Mencari yang menganggur, yang istirahat sedang nunggu tuan yang baru. Terus juga mencari dan mendapatkan orang yang sama sekali tidak ada yang mengupahi dia. Jadi mengapa kita harus iri? Karena kan ini otoritas Tuhan. Kebun anggurnya itu kan miliknya. Nah, jadi pesannya banyak sekali yang kita bisa lihat dalam bacaan ini. Yang pertama yang tadi saya bahas kembali, kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu mencari, gitu ya. Walaupun kita jauh meninggalkan Dia, Dia setia menunggu, nggak bosan. Ya, kadangkala kita juga merasa bosan ya dengan sesama kita ya. Ini kok tidak berubah-berubah gitu ya, malah menjadi-jadi. Tapi Tuhan tidak, tunggu saja dengan kasih-Nya, dengan kelembutannya. Dia hanya melihat kita dengan senyumnya yang penuh kasih, tapi tidak diam. Tuhan juga turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, sehingga hari ini bicara soal peneguhan sidi ya, dan juga baptisan, semua ini karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara bisa ada di sini. Baik yang sudah menerima sakramen baptisan maupun yang belum, yang saat ini akan dilayankan, ya, dan juga semua saudara-saudara yang akan diteguhkan sidinya. Kemurahan Tuhan ini, Tuhan yang mencari saudara-saudara, Tuhan yang memilih, bukan saudara-saudara yang cari Tuhan. Tuhan sendiri datang pada saudara-saudara, menggerakkan hati saudara-saudara. Dan kalau Tuhan sudah menggerakkan, nah seperti contoh ya, banyak kan tokoh-tokoh Alkitab mau lari sampai ujung dunia manapun, mau lari sampai dimanapun, akhirnya dimakan ikan kan. Yunus disuruh ke Niniwe nggak mau. Oh nggak usah lah Tuhan, di situ banyak orang jahat, saya takut, saya tidak mau. Tuhan bilang pergi, nggak mau. Akhirnya tenggelam beneran. Untung dimakan ikan, untung masih hidup. Nah, setelah dimuntahkan ikan baru dia sadar. Kalau Tuhan sudah memanggil, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Seperti itu. Paulus mau sampai di mana jahatnya terhadap orang-orang Kristen. Toh kemudian akhirnya ditangkap sama Tuhan. Mau kemana? Lari. Tidak bisa kita berlari dari Tuhan. Sampai kemanapun Tuhan akan mencari kita. Dan itulah kemurahannya, kemurahan hati Tuhan. Karena itu hargai. Kadang-kadang kita gagal untuk memaknai itu. Kita anggap biasa-biasa saja. Padahal ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita yang mau memilih Tuhan, kalau dikasih kebebasan ya sama kita semua, kita pilih Tuhan, kita pilih sesuai selera mungkin ya. Saya mau Tuhan yang ini, saya mau Tuhan yang itu. Tapi kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita tidak bisa mengelak lagi, ya. Dan disitulah Tuhan menyelamatkan kita menjadi anaknya. Nah, jadi ini sangat relevan sekali ya bacaan ini ya dengan kita saat ini. Ya, tadi penggambaran tentang kerajaan sorga itu tentang Tuhan sendiri. Tuan rumah itu Tuhan sendiri. Baiknya Tuhan ini berikan pekerjaan bagi tenaga-tenaga upahan ini. Dan dia nggak sekedar pilih ya, oh ini tenaga yang cakap, oh ini tenaga yang terampil. Semua dipanggil yang nganggur-nganggur, yang nggak punya apa-apa pun masuk menikmati kerajaan sorga ya, artinya menikmati dalam hal ini perumpamaan ini kebun anggurnya. Dan sebagai orang-orang yang telah dipilih masuk ya, maka kita wajib untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kebun anggurnya itu, menghasilkan buah ya. Sebab ya Yesus sendiri katakan kalau tidak bertumbuh, kalau tidak berbuah dipotong ranting-rantingnya setelah
Potong ranting-rantingnya, kalau tidak lagi bertumbuh ya, dipotong semua. Pohon itu, dahan dan tubuh pohon itu sendiri, batang pohon itu sendiri, akhirnya diapain? Dibuang dan dibakar. Nggak berbuah, percuma, tidak menghasilkan. Nah, kehidupan kita itu harus berbuah. Ya, jadi perumpamaan ini mau mengajak kita ini dipanggil semua loh, untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, terutama supaya kita semua bertumbuh, sehingga jadilah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mau melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi bagaimana kita dapat berdampak, berpengaruh, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan bersama. Sudah sekian banyak pertemuan yang dihadiri oleh saudara-saudara ini, dan saya lihat ya antusias mereka untuk mengikuti kelas khusus, ya, katekisasi khusus. Masih ada beberapa pertemuan lagi itu, dan disepakati kita bertemu lagi ya nanti setiap Jumat saja sampai di Jumat Agung ya, menerima perjamuan kudus pertama. Bukan maksud apa, supaya lebih mendalam lagi ya, untuk mengenal Kristus. Dan ingat bahwa setelah di CD ini, Bapak Ibu saudara-saudara tetap belajar tentang firman Tuhan. Bukan berarti lulus, tidak. Ini awal mengenal Tuhan. Dikerjakan lagi apa yang sudah ya Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu terima. Jadi bahwa CD ini bukan untuk meminta selembar kertas CD. Apalah artinya kalau pemahaman kita hanya saya minta selembar kertas CD untuk apa? Untuk pemberkatan perkawinan, supaya nanti saya bisa diberkati. Tidak seperti itu kan pemahamannya. Kita sudah harus lebih dewasa jadi orang Kristen. Tetapi ini awal babak yang baru bagi Bapak Ibu saudara-saudara di sini sebagai pengikut Kristus. Tanggung jawabnya itu lebih berat lagi. Ya. Tapi tidak usah khawatir, karena apa? Roh Kudus akan menolong mengerjakan tanggung jawab besar itu. Kita ini terbatas. Tapi Tuhan kita ini luar biasa, punya kuasa. Dia akan memampukan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga Sidi Jemaat yang bertanggung jawab. Ya, sudah banyak materi yang disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara ini. Setelah Sidi, Bapak Ibu itu adalah warga jemaat GPIB yang telah Sidi ya secara dewasa. Artinya apa? Tanggung jawab moral sebagai anggota GPIB itu harus tetap dibawa sampai Tuhan panggil. Ya, sampai Tuhan panggil, tetap menjadi warga jemaat GPIB dalam pemahaman iman yang sudah diajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang dewasa, maka orang-orang dewasa itu adalah orang-orang yang sungguh memperlihatkan kehidupannya dengan baik-baik, terutama ketika mereka dinilai bagaimana mereka menjalankan komitmen mereka. Itu orang dewasa. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara berdasarkan firman Tuhan hari ini ya, selalu bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan yang memilih saudara-saudara. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu ya tidak melihat rupa, tidak melihat fisik ya, tapi Dia melihat hati. Orang yang sungguh-sungguh mau bersedia menjalankan tugas panggilan dan pengutusannya dengan baik, maka merekalah akan didukung dan merekalah akan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Kemudian hal yang lain, tidak usah iri atau membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena Tuhan itu sudah merancangkan kehidupan kita satu persatu. Sebelum kita ada di dalam dunia ini, Dia sudah tahu semua tentang kita. Jadi tidak perlu iri, tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita
membanding-bandingkan zaman yang lebih enak. Ya, kadang-kadang kan sering ya ada ungkapan, enak zamanku ya, gitu ya. Tidak, semua kehidupan itu punya cerita masing-masing. Dan tetaplah bersyukur. Tetaplah semangat. Tetaplah semangat. Dan kemudian jangan bersungut-sungut. Lebih banyak bersyukur. Jangan seperti orang Israel dalam kesaksian Alkitab, bersungut-sungut terus. Tuhan sudah tolong, sudah selamat, masih bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan hukum bangsa ini, umat ini. Tuhan hukum bukan karena Tuhan tidak sayang, supaya mereka mengerti gitu ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan yang berproses dalam sejarah. Karena itu sabar dan tetap terus berserah. Itulah yang harus kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh mendorong kita ya, yang tadinya mungkin tidak mengerti apa sih maksudnya perumpamaan ini ya, tapi tadi sudah saya jelaskan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan. Ya, bahwa intinya adalah syukuri segala kemurahan Tuhan dan kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup, termasuk keselamatan, dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab, sampai Tuhan panggil kita dari dunia ini. Sehingga sama seperti Paulus, dia selalu menyampaikan bahwa baginya ya, segala sesuatu itu ya yang ada di dalam dunia ini telah dia kerjakan dengan baik sampai mencapai garis akhir pertandingan iman yang baik, dan dia siap menghadap Tuhan. Dia siap bertanggungjawabkan semuanya itu. Karena itu hiduplah kudus. Jangan sembarangan, sebab kita ini jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Jangan permalukan nama Tuhan. Jadilah saksi yang setia. Ya. Selalu agungkan namanya. Biarlah itu boleh tetap ada dalam pemahaman kita sebagai pengikut Kristus, dan juga bagi ke-13 saudara-saudara yang hari ini akan menerima sakramen baptisan kudus bagi yang belum dibaptis dan akan menerima peneguhan sidinya. Selamat menjadi pengikut Kristus, berjuanglah, ya. Tetaplah setia, hayati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai pengikut Tuhan. Tuhan akan memampukan. Terpujilah Kristus. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Kita akan masuk dalam rumpun sakramen baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristen yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa
dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan mengakui iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, marilah saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia, dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Pertanyaan yang ketiga atau terakhir, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan,
dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Adriana Saku, Lubu Seo, Maria Salvatore Tani, Maria Viane Obe, Marlini, Marcelinus Betty, Muna Julita, Nixon Maubanu, Novri Kause, Seprolina Ermita Babu, Cecilia Hoar Taek, Vivi Bidawati Sunbanu, Yongki Koen. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara semua bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan sebaliknya apa yang saudara lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk, calon sidi tetap berdiri. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya 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 pun waktuku miliknya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan rumpun sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi bagi ke-13 saudara-saudara kita. Untuk selanjutnya, saya sangat berharap bagi semua yang telah disidi ini langsung akan mengajukan permohonan untuk pemberkatan perkawinannya. Ada 2 pasang yang sudah bersedia, saya berharap lebih banyak lagi. Karena kalau sudah sebagai warga sidi jemaat itu artinya memegang tanggung jawab sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nanti saya mohon juga dukungan dari seluruh keluarga untuk mendorong mereka supaya mereka mau
untuk diberkati di rumah Tuhan ini perkawinannya. Itu yang saya harapkan. Sudah ada 2 dari pasangan ini di antara mereka yang sudah mengajukan perkawinan massal dan akan saya berkati. Saya dalam pelayanan akan saya layani, maksud saya, ya. Tapi saya memohon juga untuk yang lainnya tergerak hatinya. Saya mohon sekali lagi untuk keluarga, tolong dukung mereka supaya mau diberkati dalam rumah Tuhan ini. Demikian pesan saya, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan indah saat ini semua karena Tuhan, kebaikan hati Tuhan bagi kami. Kami telah melayankan bagi ke-13 saudara-saudara kami ini, bagi 2 saudari yang telah dibaptis dan juga semua yang telah diteguhkan sidinya. Berkati mereka Tuhan dalam perjalanan selanjutnya, tentunya tidak mudah. Pasti ada begitu banyak pergumulan yang harus mereka hadapi sebagai pengikut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa, maka mereka akan dapat melangkahkan kaki bersama-sama dengan Tuhan dalam melewati segala pergumulan dan penderitaan, sehingga tetap menjadi umat pemenang. Berkati setiap mereka bersama dengan keluarga, berkati juga dalam perencanaan ke depan. Kami sungguh berharap bahwa saudara-saudara kami ini, setelah ini, mereka boleh merencanakan untuk mau diberkati dalam rumah Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, mereka boleh menjadi contoh keluarga Kristen yang bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menjadi pengikut Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga besar mereka. Demikian juga segala harapan-harapan mereka ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajarkanlah mereka selalu bertekun di dalam doa dan juga senantiasa setia beribadah untuk melengkapi diri sebagai pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Kesempatan pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Masih di masa-masa Prapaskah ini, ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam masa-masa Prapaskah ini biarlah kami juga tetap menghayati penderitaan-Mu Tuhan, yang dapat menjadi teladan bagi kami semua sebagai pengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua yang telah hadir memberikan dukungan, semangat, doa, agar mereka juga tetap diberkati dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan bersama biarlah mereka juga boleh menopang saudara-saudara kami ini, memberikan nasihat yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini, baik sebagai presbiter, sebagai prokantor, organis, tim multimedia, karyawan majelis jemaat dan koster, dan semua kami Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap berikan sukacita, semangat, hikmat untuk dapat menunaikan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dalam setiap ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami meninggalkan rumah Tuhan ini, biarlah kami boleh pulang dalam keadaan selamat, tiba di rumah dan boleh meneruskan istirahat kami bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Dilanjutkan sama jemaat di tempat yang sudah disediakan, yang itu di sebelah kiri kotaknya.
jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak, akan dibacakan warta jemaat minggu kedua Prapaskah, tanggal 21 Maret 2021. Yang pertama, katekesasi reguler. Pelajaran katekesasi reguler pada minggu ini, tanggal 21 Maret 2021, pukul 11.30 WIB, sudah dilaksanakan di gereja. 2. Ibadah minggu tatap muka kembali dibuka dengan pembatasan hanya 1 kali jam ibadah, yaitu pukul 9 WIB. Jumlah jemaat yang hadir tiap-tiap sektor dibatasi 15 orang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui grup sektor masing-masing atau melalui kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. 3. Baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi telah dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 15 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, hanya dihadiri oleh calon sidi dan orang tua atau keluarga, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun nama-nama calon baptisan dewasa dan sidi adalah 1. Adriana Saku, 2. Lubuseo, 3. Maria Salvatore Tani, 4. Maria Vianney Obe, 5. Marlini, 6. Marcelinus Betty, 7. Muna Julita, 8. Nixon Maubanu, 9. Nofri Kause, 10. Sefrolina Ermita Babu, 11. Cecilia Hoartaek, 12. Vivi Bidawati Sunbanu, 13. Yongki Koen. 4. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 15 di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, hanya dihadiri oleh calon sidi dan orang tua atau keluarga, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun nama-nama calon sidi adalah 1. Andreas Bona Fajar Sinurat, 2. Brilian Caserio Ardantia, 3. Carlodico Wirahersa Gurusinga, 4. Jennifer Diantalavi, 5. Florencia Caroline Latu Papua, 6. Friska Natali Tangdilintin, 7. Giri Yohanes, 8. Gracia Alfonita Agnes Lopulalan, 9. Griselda Alma Gracia, 10. Levianto Yudi, 11. Relvania Revin Friska Oro, 12. Riris Sevanya, 13. Tania Gogo Lubis, 14. Valencia Geraldine Latu Papua, 15. Sevanya Aurel Natali. Pengembalaan peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 17 WIB. 5. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung.
Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah akan diprioritaskan bagi jemaat yang sakit dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021. 6. Ibadah Prapaskah tahun 2021. Ibadah Prapaskah subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 4.30 WIB atau subuh di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Ibadah Paskah lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan pengukuran suhu badan. 7. Sidang tahunan Mupel Bangka Belitung tahun 2021. Akan dilaksanakan sidang tahunan Mupel Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 10 WIB di GSG Maranatha Pangkal Pinang. GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang mengutus Penatua Hanim Purba dan Diaken Veronica Tutira untuk mengikuti kegiatan tersebut. 8. Amplop persembahan syukur perjamuan kudus Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa amplop persembahan syukur perjamuan kudus Jumat Agung dan amplop persembahan syukur Paskah tahun 2021 akan dibagikan melalui koordinator sektor dan majelis pengampu di sektor masing-masing. 9. Jemaat tamu telah mendaftarkan diri menjadi jemaat tamu di GPIB Maranatha Pangkal Pinang keluarga Sintong Aryon Hutapea dari GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar bertempat tinggal Jalan R.E. Marta Dinata Kampung Opas, wilayah pelayanan sektor 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 11. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara, baik di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu, pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.